saya Bianca Clara Sandi dari Universitas Bunda Mulia, jurusan Psikologi semester 1, ingin mempresentasikan tentang e-bisnis. Mengapa saya memilih tema tersebut? Karena seiring perkembangan teknologi informasi, maka hampir semua kegiatan dapat dilakukan melalui digital. Terlebih khususnya pada sekarang ini dengan adanya pandemi, pasti banyak kegiatan yang terhambat, seperti contohnya kegiatan berbisnis hingga kegiatan belajar mengajar. Tapi dengan adanya teknologi kita harus menggunakannya dengan maksimal. Sehingga di sini e-bisnis dan e-learning cukup berperan penting dan sangat membantu kita. Landasan teori yang pertama itu adalah apa itu e-bisnis? E-bisnis merupakan suatu kegiatan transaksi jual beli atau bisnis yang dilakukan melalui perangkat elektronik atau juga dengan internet, sehingga perusahaan itu dapat langsung berinteraksi dengan customer, supplier, ataupun rekan bisnis lainnya. Nah, dalam e-bisnis sendiri dibagi oleh beberapa bidang. Yang pertama itu e-learning, lalu ada e-government, ada e-finance, ada e-magazine, dan yang terakhir adalah e-paper. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas tentang e-learning. Apa itu e-learning? E-learning adalah sebuah bentuk teknologi informasi yang berbasis elektronik di bidang pendidikan, berupa website yang dapat diakses kapan saja dan kapanpun dan di mana saja, atau sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik. E-learning sendiri memiliki manfaatnya. Yang pertama adalah efisiensi biaya. Karena dengan adanya e-learning ini memberi efisiensi administrasi, efisiensi penyediaan sarana, serta juga fasilitas fisik untuk belajar dan juga efisiensi biaya bagi belajar, bagi si pelajarnya. Karena dengan adanya e-learning ini, maka si pelajar tidak menggunakan fasilitas fisik yang berada dalam sekolah ataupun kampusnya. Yang kedua adalah fleksibel, yang berarti si pelajar dapat memilih waktunya untuk belajar dan tidak hanya fleksibel dalam bagian waktu, tetapi e-learning ini dapat diakses juga kapanpun dan dimanapun. Jadi fleksibel dalam bidang waktu dan tempat. Dan yang terakhir adalah belajar mandiri. E-learning ini membuat si pelajar lebih mandiri karena dengan ini ia dituntut untuk belajar sendiri dan memegang kendali atas keberhasilannya dalam proses belajar. E-learning memiliki kelebihan. Yang pertama adalah adanya fasilitas yang disebut dengan e-moderating, yaitu di mana pengajar dan siswa dapat saling berkomunikasi dengan mudah dan cepat. Yang kedua ada fleksibel, di mana artinya si pelajar memiliki kebebasan dalam mengakses bahan-bahan pembelajaran kapanpun dari manapun, sehingga ia dapat mereviewnya kembali atau mengulangnya kembali. Yang ketiga ada siswa dapat menjadi aktif, yang berarti baik dalam mengerjakan tugas ataupun belajar, siswa tersebut menjadi aktif karena dalam belajar sendiri, siswa tersebut tidak dapat bantuan oleh bimbingan guru ataupun dosen, sehingga ia harus aktif agar dapat menghasilkan hasil yang bagus. Yang keempat adalah bahan pembelajaran terstruktur dan terjadwal dengan baik. Karena dengan adanya e-learning ini, jadi kita juga bisa mengetahui jadwal kita ke depannya. Seperti hari ini ada ujian mata kuliah atau mata pelajaran matematika. Mungkin besok ada ujian sosiologi atau yang lainnya. Nah, tidak hanya kelebihan, e-learning juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah kurangnya interaksi antara pelajar dan pembimbing. Nah, di mana dengan adanya e-learning ini membuat si pelajar
memiliki kurang adanya interaksi dengan pembimbing karena e-learning ini hanya adanya interaksi oleh pelajar dengan mobile phone-nya sendiri atau handphonenya sendiri. Jadi dia kurang interaksi dengan orang lain. Yang kedua adalah proses pembelajaran lebih cenderung mengarah ke pelatihan daripada pendidikan. Karena dengan e-learning ini, anak seringkali diberikan tugas. Jadi, anak tersebut dituntut untuk mengerti materi tersebut hingga ia dapat mengerjakan tugasnya dan dapat hasil yang memuaskan. Jadi, mengapa itu disebut cenderung mengarah ke pelatihan? Karena anak tersebut lebih banyak diberikan tugas daripada untuk memahami sebuah materi. Yang ketiga adalah pelajar yang tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi akan mengalami kegagalan. Karena setiap orang pasti memiliki motivasi belajarnya yang berbeda-beda. Dan dengan e-learning ini dapat menghambat proses pembelajaran bagi anak-anak yang memiliki motivasi belajarnya tuh rendah atau tidak tinggi. Karena orang-orang yang memiliki motivasi belajar yang rendah cenderung akan malas dengan adanya e-learning ini karena ia hanya menggunakan handphonenya atau komputernya atau laptopnya untuk belajar. Sedangkan kalau di sekolah mungkin ada interaksi dengan teman ataupun guru. Sehingga ini dapat menghambat bagi anak-anak yang kurang memiliki motivasi belajar yang cukup tinggi. Nah, dalam e-learning sendiri ada jenisnya, yaitu berdasarkan basis teknologi. Yang pertama adalah Computer Based Training atau CBT, dan yang kedua adalah Web Based Training atau WBT. Dalam studi kasus, ini adalah contoh sekolah yang menerapkan e-learning, yaitu SMA Negeri 1 Sentolo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini adalah contoh halaman utamanya, halaman utama dari e-learning ini. Di mana setiap orang yang mengunjungi situs ini bisa mengakses dengan menggunakan aplikasi web browser seperti Internet Explorer, Mozilla, Opera, ataupun Chrome. Dan dalam tulisan fitur tersebut bisa diklik dan dapat ada tercantum tulisan e-learning yang bisa diklik hingga dapat menghasilkan halaman seperti ini, di mana pelajar tersebut memasukkan username dan password yang sudah diberikan oleh sekolahnya dan bisa terbuka seperti jadwal tersebut, seperti ini. Nah, tidak hanya penerapan e-learning dalam sekolah, tetapi e-learning juga terdapat beberapa aplikasi e-learning, contohnya seperti Ruang Guru, Zenius, Kuiper, dan terakhir Cakap. Di mana aplikasi ini dapat membantu pelajar untuk mempelajari materinya lebih lagi dan lebih luas lagi. Dan dalam Cakap tersendiri membantu seorang pelajar untuk mempelajari beberapa bahasa asing. Nah, kesimpulan dari presentasi hari ini adalah e-bisnis merupakan suatu kegiatan berbisnis yang dilakukan dengan melalui perangkat elektronik. Yang kedua adalah e-learning merupakan sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik. Yang ketiga adalah kelebihan e-learning dan adanya fasilitas yang disebut dengan e-moderating, fleksibel, siswa dapat menjadi aktif, dan bahan pembelajaran terstruktur dan terjadwal dengan baik. Yang keempat, kekurangan e-learning, yaitu kurangnya interaksi antara pelajar dan pembimbing. Proses pembelajaran lebih cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Dan bagi pelajar yang memiliki motivasi belajar yang tidak tinggi, maka akan mengalami kegagalan. Dan yang terakhir adalah jenis e-learning berbasis teknologi dibagi dua, yaitu Computer Based Training and Web
based training. Nah, berikut adalah daftar pusaka di mana saya menulis presentasi ini dengan bantuan oleh web ini. Sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun pengetikan dalam presentasi hari ini. Selamat malam dan terima kasih.